Kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Terus apa hari Sabat itu? Jadi Sabat itu istirahat dalam 1 minggu. Jadi 7 hari. Jadi Sabtu. Nah, jadi kata Sabtu itu diambil dari Sabat ini. Ini yang artinya 7 hari. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7 hari. Nah, apa sih maksudnya istirahat atau Sabat ini? Kita disuruh istirahat dalam kegiatan atau urusan pendohiran atau urusan jasmani, ya, termasuk dalam bekal kehidupan ini. Nah, berhenti di situ kita beralih kepada hal amal ibadah. Jadi kita menuju kepada perbaikan rohani yang tujuannya berbakti, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Yang dimaksud seperti itu. Jadi liburnya ini, istirahatnya ini tujuannya yang selama 6 hari untuk kebutuhan jasmani kita. Nah, yang 1 hari ini adalah untuk kebutuhan rohani kita, yaitu memperbaiki, menyempurnakan rohani kita, ya, untuk bisa menghambakan diri kepada Allah sebaik-baiknya. Ini tujuannya seperti itu. Itu perintahnya Allah, ya. Nah, Allah itu seringkali dalam memberikan perintah itu disertai dengan ujian. Nah, jadi pada waktu itu, ya, kaum Bani Israel itu setiap hari Sabtu untuk istirahat dengan tujuan yang tadi itu untuk memperbaiki rohaninya. Nah, ujiannya pada waktu itu juga, pada hari Sabtu itu, nah, di mana-mana ikan, terutama di laut, ya, juga sebenarnya ada di sungai segala macam tuh banyak, bahkan bermunculan kayak dawet, artinya berlimpah. Ini menggoda daripada, ya, nah, Bani Israel. Nah, sehingga mereka mengakali pada hari Jumat, dia mulai mencari batas-batas air sambil membawa jaring untuk menggiring ikan itu masuk kepada dia, bikin lubang dan jaring, atau bahkan cupu, tahu cupu, ya. Nah, jadi ikan kalau sudah masuk ke atau tambak atau istilahnya kolam atau apa, masuk ke sana, tidak bisa keluar lagi. Nah, diambilnya bukan hari Sabtu, karena ada hari Sabtu larangan, diambilnya hari Minggu. Nah, jadi perasaannya sudah benar, karena hari Sabtu memang sudah tidak kerja, perintahnya kan sudah hari Sabtu yang tidak boleh kerja, ya, tapi diakali, ya, ini tetap disalahkan sama Allah, dilaknat sama Allah. Nah, jadilah kamu kera yang hina, ya. Nah, ini karena rekayasa, ya. Jadi walaupun kita ini melakukan suatu perintah, termasuk tadi di hari Sabtu kan tidak boleh bekerja, nah, kegiatan tidak boleh. Nah, tapi ada rekayasa sebelumnya dan sesudahnya, itu tetap salah. Walaupun secara pendohiran, secara hukum dohir, umpama kalau sekarang ngomong fikih, itu tidak nyalai, kan, ya. Karena hari Sabtu ini kan tidak kerja mereka, tapi ternyata ini disalahkan, bahkan di sini dikutuk menjadi kera yang hina, yaitu karena ya rekayasa. Nah, jadi intinya di sini, bila Allah memerintahkan untuk kita dalam hal rohani, jangan dicampur aduk dengan urusan jasmani.
Kalau urusan amal ibadah jangan dicampur dengan kegiatan-kegiatan dohir, ya. Nah, dan jangan rekayasa. Di sini ini mengingatkan kepada kita kalau kita tuh harus jujur, harus tulus, ya. Tidak boleh ada rekayasa. Umpamanya kita berdagang ya seadanya, ya. Artinya seadanya itu artinya jujur, tulus, ya. Bukan umpama kita jual telur, ya, kurang baik, ngomong baik, atau dikira rekayasa, dicuci dengan, walaupun telur ini sebenarnya sudah agak lama umpamanya, dicuci dengan bersih kelihatan bagus. Nah ini supaya laku padahal barangnya kurang bagus karena udah lama. Itu tetap rekayasa, itu enggak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi ini menggambarkan bahwa kita tidak boleh rekayasa dalam segala hal, ya. Nah, akan dikutuk menjadi kera. Kera itu sifatnya serakah. Umpamanya kalau makan pun sampai mulutnya penuh. Nah, ini tangan juga pegang, bahkan kaki bisa pegang kalau kera, ya. Nah, ini menunjukkan keserakahan. Ya, jadi manusia itu untuk mencapai keserakahannya, kepemilikannya, ini merekayasa, artinya menggunakan akal pikirnya yang kotor. Jadi yang dikatakan rekayasa itu untuk kepentingan dirinya, sesuatu untuk kepentingan pribadinya, bukan lillahi ta'ala, maksudnya itu sudah rekayasa, tidak boleh. Jadi apapun kita di sini diperingatkan untuk lillahi ta'ala, tulus, jujur. Nah, ada pertanyaan? Saya lihat memiliki nunsewu kok sing disebut itu Sabtu maksud. Nopo niku hari agung nopo dalam sien rekanane Bani Israil. Kok nunsewu kalau Islam ini kan Jumat katanya. Kemampuan manusia ini dalam tahapan itu biasanya 7. Langit pun juga tingkat 7. Banyak hal yang hitungannya 7. Termasuk kemampuan manusia juga 7. Nah, dalam pencarian ikhtiar kita selama 6 hari ini, nah ini sudah 6 hari. Nah, kalau sampai ke-7-nya ini pun tidak bisa untuk mendekat kepada Allah, berarti ini sudah tidak mampu. Nah, artinya tidak mampu sudah rusak. Makanya dalam 1 hari ini untuk menutupi yang 6 hari ini. Ya, di dalam 7 hari ini, nah penempatan harinya yang tidak sama, ada yang Minggu, ada yang Sabtu, ada yang Jumat. Nah, kita untuk umat Islam adalah Jumat. Sebenarnya di sini ada beberapa ulama, juga ada beberapa tafsir yang menerangkan bahwa kera itu, jadi manusia sama Allah dikutuk, ya, menjadi kera itu ada yang menafsirkan secara nyata. Ya, secara nyata ini bahwa manusia yang dikutuk sama Allah benar-benar menjadi kera secara dohir. Nah, jadi cuma umurnya tidak panjang karena begitu menjadi kera, nah orang ini ada malunya, ya, ada penderitaannya, takutnya segala macam sehingga dia tidak mau makan. Nah, berumur 3 hari meninggal dan ada yang meneruskan lagi. Jadi tidak ada keturunannya sampai sekarang, tidak ada. Itu bila mana kita mengacu kepada tafsir yang nyata. Nah, kalau tafsir yang tidak nyata hanya kiasan, ya berarti sifat-sifat kera itu. Jadi orang yang tidak melakukan perintah Allah itu tadi dan mempunyai rekayasa itu wataknya seperti kera. Dia adalah serakah, ya. Dihinakan artinya dihinakan itu rendah, ya,
tidak ada penghormatan, tidak ada, jadi dipandang sama orang tuh rendah, hina. Ya. Jadi mempunyai sifat-sifat yang kalau dipandang orang itu bisa direndahkan. Ya. Salah satunya yang paling jelas adalah sifat serakahnya manusia. Ya, karena tadi itu penggambarannya adalah pengambilan ikan ya pada hari Sabat itu. Jadi itu adalah sifat serakah ya. Ini makanya dikatakan seperti itu, jadilah kamu kera. Gitu. Jadi kalau yang ini sifatnya yang disebutkan. Jadi ada dua tafsir, yang menyatakan kenyataan atau sesungguhnya, dan ada yang menafsirkan sebagai kiasan. Ya. Kalau yang bagi kita yang kenyataan sudah tidak ada, entah benar atau tidak. Nah, ini kita tidak tahu. Tapi kalau yang dikatakan sebagai sifat itu iya, sampai sekarang pun masih ada. Tapi kalau yang kenyataan itu, nah kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Dan tafsir itu benar atau salah pun kita tidak tahu. Keterangan di sini yaitu orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu keyakinannya pada tempat yang benar. Tempat benar yang mana? Yaitu satu urusan dunia, yang satunya adalah urusan kepada Allah. Jadi kapan harus hablum minannas dan kapan harus hablum minallah itu tidak tahu, tidak bisa membedakan. Jadi begitu tidak mendapatkan Rahman Rahimnya Allah, tidak mendapatkan rahmat dan barokah artinya di sini. Nah, manusia itu akan dihinakan, dijatuhkan. Ya. Karena akal dan pikirnya. Nah ini penggambaran sifat manusia itu berawal dari situ. Dia mengedepankan akal dan pikirnya dengan berbuat rekayasa, tidak bisa membedakan antara urusan rohani dan urusan jasmani, ya, keduniaan dan kerohaniawanan itu, kerohanian itu dicampur aduk sehingga mengotori kepada hal-hal yang sifatnya rohani, tidak padang hati, masih terbawa oleh nafsu dan keduniaan. Jadi kalau urusan dunia, ikhtiar kita ya urusan ikhtiar, tapi harus jujur ya, tadi tidak ada rekayasa, tidak ada untuk kepentingan pribadi. Artinya di sini harus lillahi ta'ala. Jadi pada waktu ibadah pun harus lillahi ta'ala, waktu kita ikhtiar pun juga harus lillahi ta'ala. Tuh, supaya kita tidak menjadikan manusia yang terhinakan. Jadi inti daripada ayat ini, kita diperingatkan untuk kita ini kembali lagi, yaitu bisa menempatkan urusan rohani pada tempatnya, urusan jasmani atau pendohiran ini secara tepat juga. Artinya harus sama-sama lillahi ta'ala, tidak ada rekayasa. Ya. Dalam kehidupan ini kita dianjurkan untuk tulus, jujur, ikhlas tanpa rekayasa dalam hal apapun.